Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan sedikit mengenai kisah turunnya wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu dosen Ulfah Ramawati, MPDI. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Flatunisa, saya dari Prodi PAI semester 2. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW kian gemar mengasingkan diri. Dengan berbekal roti dari gandum dan air, beliau rutin pergi menuju Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Jarak bukit itu kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW bermenung di Gua Hira, angin mendadak terasa begitu dingin, hingga muncullah satu sosok yang berada di depan Nabi dan berkata, "Iqra, bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Nabi. Kemudian, malaikat Jibril memegangi tangan dan merangkul Nabi dengan kencang, sehingga membuat nafas beliau terasa sesak. Tak lama kemudian, malaikat Jibril melepaskan pelukannya dan kembali menyeru, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, Jibril mengulangi perbuatannya hingga 3 kali. Setelah kembali melepaskan pelukan, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah yang berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Pada hari Senin, malam 17 Ramadan atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, usia Nabi Muhammad genap 40 tahun, lebih 6 bulan 12 hari. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul dan mulai mengemban tugas menyiarkan kebenaran. Rasulullah merasakan telah mendapat pengalaman yang tak pernah terduga sebelumnya. Menuruni Gua Hira, beliau terus berusaha memalingkan pandangan, serupa kebingungan. Nabi benar-benar merasa gentar setelah bertatap dengan Jibril alaihissalam. Anehnya, kemanapun ia bergerak, malaikat Jibril selalu merajai penglihatan. Tak hanya itu, di sepanjang jalan, bebatuan dan pepohonan terdengar mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh tergesa-gesa, Nabi terus menuruni bukit dan pulang. Setibanya di rumah, Nabi kemudian terdiam, lantas bersabda, selimutilah aku, agar rasa gemetarku ini hilang." Kemudian, Siti Khadijah segera mengambilkan selimut dan memakaikannya. Lantas, sosok yang sangat dicintainya itu, ia papah menuju kamar. Setelah tampak sedikit tenang, Khadijah berkata, "Sungguh, aku sangat mengkhawatirkanmu." Khadijah terus membujuk agar Nabi berkenan menceritakan hal ihwal yang telah dialaminya itu. Tak lama, Nabi pun bangkit dan menuturkan perihal penerimaan wahyu itu secara gamblang dan jelas. Mendengar kabar agung dari Rasulullah SAW, Khadijah terus menenangkan dan berkata, "Jangan takut, bergembiralah. Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya, engkau menyambung hubungan keluarga, menafkahi kerabat, dan membantu orang-orang yang tidak mampu.
memberikan jamuan kepada tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah tidak akan mengizinkan setan mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam khayalan. Tak bisa diingkari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberi petunjuk kepada umatmu. Setelah itu, Khadijah beranjak pergi untuk menemui Warokoh dan mengabarkan kepadanya. Warokoh kemudian berkata, Maha suci, demi diri Warokoh yang ada di tangannya, namus yang besar, yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, agar dia berteguh hati. Kemudian Khadijah pulang, lalu mengabarkan apa yang dikatakan Warokoh kepadanya. Analisis kisah. 1. Dari segi ilmu pendidikan. Yang menjadi siswa dalam kisah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang menjadi pendidik yaitu Allah secara tidak langsung dan malaikat Jibril. Untuk materi yang disampaikan yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan berada di kelas Gua Hira. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu penyampaian, pengulangan, dan penegasan. Di saat peserta didik belum bisa memahami materi, maka pendidik harus mengulangi sampai peserta didik bisa memahami materi tersebut. 2. Dari segi psikologis, Nabi Muhammad SAW, meskipun seorang rasul, beliau juga mempunyai sisi kemanusiaan, seperti makan, minum, mempunyai rasa sakit, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kisahnya, saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau merasakan ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa, dikarenakan mendapat suatu kejadian yang luar biasa yang belum pernah beliau alami. 3. Dari sisi peran dan kewajiban seorang istri. Setibanya Rasulullah di rumah, beliau sangat gemetaran dan ketakutan, sehingga meminta Khadijah untuk segera menyelimutinya. Lalu Khadijah pun mengambil selimut dan memakaikannya. Setelah itu, Khadijah memapah beliau pergi ke kamar dan menenangkan Rasulullah. Setelah Nabi tenang, baru Khadijah menanyakan mengenai kejadian apa yang membuat Nabi merasakan ketakutan dan kegelisahan. Rasul kemudian menceritakan mengenai kejadian tersebut. Setelah mendengar kabar luar biasa itu, Khadijah kembali menenangkan Rasulullah dan segera pergi untuk menanyakan kepada Warokoh. Dari kejadian tersebut dapat dianalisis ketika suami pulang dengan keadaan tidak tenang, maka seharusnya istri tidak banyak bertanya pada saat itu juga. Tunggu sampai keadaan suami tenang dulu, baru menanyakan dan memberikan solusi ataupun menguatkan sang suami. Nilai-nilai pendidikan yang bisa diteladani yaitu 1. Kita harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari. 2. Menunjukkan bahwa membaca itu sangat penting. Membaca tidak hanya bermakna membaca tulisan, namun juga membaca keadaan, mengamati lingkungan sekitar, melihat apa yang terjadi, mempelajari alam semesta yang dilihat. 3. Amanah, yang berarti dapat dipercaya dalam kata maupun perbuatannya. 4. Selalu berusaha dan pantang menyerah dalam hal apapun, terutama dalam menyebarkan dakwah Islam. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam bertutur kata terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.